Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahayu Putristiana dari program studi PGMI semester 1 dengan NIM 2420004. Saya ingin menceritakan dakwah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Jadi, perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini tak sedikit fitnah yang didapati Rasulullah SAW selama menyebarkan ajaran Islam. Dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam, ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy kerap kali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Berbagai persoalan semasa berdakwah di kota yang dulu dikenal dengan kota Yasrib ini berhasil diatasi oleh Rasulullah SAW. Dan pada puncaknya, beliau berhasil menaklukkan kota Madinah dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Mayoritas penduduk Madinah merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari kelompok besar yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab bermigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi datang dari wilayah utara. Bangsa Arab lebih mendominasi wilayah Madinah. Mereka terdiri dari dua kelompok besar yaitu Bani Aus dan Bani Khosraj. Meskipun dari bangsa yang sama, kedua kelompok tersebut sering terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk berebut kekuasaan di kota Madinah. Sementara itu, bangsa Yahudi lebih dikenal sebagai kelompok yang sombong. Mereka menganggap kelompoknya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kedua kelompok yang mendiami Madinah ini saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Bahkan keduanya saling mengancam untuk berperang dan saling usir dari Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Ada 4 substansi metode dakwah yang dilakukan Rasulullah pada periode Madinah yang meliputi pembinaan akidah, ibadah dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berikut strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, yaitu bangsa Arab maupun bangsa Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan 2 kaum muslimin, yakni muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kedua kaum tersebut saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Dan yang terakhir ada membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Sekian materi yang dapat saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.